Keinginanmu apa? Cita-citamu apa? Enggak tahu Pak, saya mengalir saja. Hidup itu dalam kuasamu, jangan mengalir saja. Arahkan ke yang baik-baik sesuai yang kamu tahu. Lakukan yang bagus-bagus sesuai keinginanmu. Harus punya target. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, kita awali ngaji kita malam hari ini pas di hari libur, hari Isra Mi'raj. Harusnya temanya Isra Mi'raj ya. Cuma ya enggak apa-apa, kita cari tema lain. Ya yang penting kita ambillah sedikit hikmahnya Isra Mi'raj dalam kehidupan kita. Sebenarnya ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa besar Isra Mi'raj itu. Ya selama ini kita menikmati Isra Mi'raj itu hanya sebagai hari libur. Banyak momen-momen penting yang kita nikmati hanya sekedar sebagai hari libur. Masih ada 1 Muharram, masih ada Maulud Nabi, Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha. Kita temui momen-momen itu setiap tahun hanya sebagai libur. Termasuk Isra Mi'raj ini. Ya banyak kapan-kapan kita ngaji itu ya. Ibnu Arabi pernah nulis tentang Isra Mi'raj itu secara ruhaniyah. Beliau nulis kitab yang judulnya Al-Isra ila Maqamil Asra. Itu perjalanan rohaninya seorang sufi dengan benchmarknya peristiwa Isra Mi'raj. Dari Isra Mi'raj kita juga bisa belajar bagaimana akal itu sangat terbatas. Isra Mi'raj itu salah satu mukjizat. Makanya ayat yang menjelaskan Isra Mi'raj itu kan diawali dengan kata-kata subhana. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan dan seterusnya. Maha suci Allah, maha besar Allah, menunjukkan kebesarannya Allah. Karena itu kalau ada yang tanya, apa masuk akal Pak Isra Mi'raj itu? Harus tidak masuk akal, wong itu mukjizat. Kalau mukjizat kok masuk akal berarti biasa-biasa saja. Dia memang harus luar biasa. Jangan-jangan itu rohani saja Pak, bukan jasmani. Kalau rohani saja tidak luar biasa. Kamu juga bisa membayangkan mimpi sampai di Masjidil Aqsa malam ini. Tapi karena ini peristiwa luar biasa, bisa dipastikan jasmaninya juga. Buktinya apa? Allah menyebut subhanalladzi asra bi abdihi. Bi abdihi itu hambanya. Jadi masih di level kehambaan, berarti jasmani dan rohaninya, tidak cuma rohaninya saja. Dan itu asro itu memperjalankan. Pelaku utamanya adalah Allah, bukan Nabi. Kalau pakai bahasa kita sekarang, Nabi Muhammad itu dipiknikkan oleh Allah, bukan piknik sendiri. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan seterusnya. Iklan dulu ya, ada pesawat.
Ya termasuk gimana level-level perjalanan rohani kita. Kalau di Isra Mi'raj kan ada cerita ketemu para nabi itu kan. Dan urut para nabi itu urut semacam perjalanan rohani. Di langit pertama ketemu Nabi Adam, di langit kedua ketemu Nabi Isa dan Nabi Yahya, di langit ketiga ketemu Nabi Yusuf, di langit keempat ketemu Nabi Idris, simbol intelektualitas. Nabi Yusuf simbol kematangan. Nanti Nabi Isa, Nabi Yahya simbol kepemudaan, gairah. Kemudian di langit kelima ketemu Nabi Harun yang pinter orasi, pinter ceramah. Di langit keenam ketemu Nabi Musa yang tegas. Di langit ketujuh ketemu Nabi Ibrahim, puncaknya spiritualitas. Ini momen-momen perkembangan rohani. Ada maknanya, cuma kapan-kapan saja yang ngomong itu. Sekarang sudah kita sepakati untuk bulan ini kita ngomong tentang akhlak lagi, moral lagi. Ya mendinginkan mesin lah ya. Sebelum kita memasuki bulan Ramadan, kita bersih-bersih, kalau orang Jawa kan gitu. Setelah kemarin-kemarin kita ngomong barat-barat yang agak agresif, yang mungkin di beberapa hal tidak cocok sama hidup kita, bulan ini kita dinginkan mesinnya dengan akhlak. Kebetulan malam ini kita ketemu kakek kita sendiri dari Indonesia. Kita ketemu beliau, insya Allah sudah sangat terkenal dan sangat kita kenal, Profesor Dr. Haji Abdul Karim Amrullah. Saya tidak harus banyak cerita tentang beliau ini, pasti kalian sudah tahu. Kalau belum tahu kebangetan. Ya, kalau di toko-toko yang lain saya kasih pengantar lahir kapan, momen-momen krusial dalam hidupnya kapan. Kalau ini saya kira tidak usah. Kalau ada yang masih belum, cepat-cepat setelah ini pulang dibaca ya riwayat hidup beliau. Bagaimana perjalanan hidup beliau. Akan ada banyak momen yang sangat banyak yang bisa kita teladani. Oke, cuma malam ini kita tidak akan bahas semua. Saya hanya bawa satu bukunya beliau, Lembaga Budi. Sedikit saya cerita tentang budinya Hamka ini. Hamka ini dikenal sebagai tokoh yang selain istiqomah, beliau juga budinya baik. Mudah memaafkan, kemudian tidak kaku dalam beragama. Ada cerita Hamka ini nanti aktivitasnya dari Masyumi, nanti kemudian Muhammadiyah. Tapi banyak cerita tentang bagaimana kalau urusan yang ikhtilafiyah, Hamka ini toleran. Beliau banyak disengsarakan oleh rival-rival politiknya, tapi nanti di akhir hidupnya bisa memaafkan. Bahkan rival-rival ini minta tolong beliau, seperti Soekarno, Muhammad Yamin. Itu di akhir-akhir hidup mereka inginnya disolati dan didoakan oleh Hamka setelah meninggal, termasuk sama Pak Pramudia. Pak Pramudia itu dulu sama Hamka ada sedikit masalah karena lewat hariannya Pak Pramudia, Hamka ini nanti diserang, dituduh plagiat. Cuma nanti belakangan waktu Pak Pram ini mau mantu, anaknya namanya Astuti, sama Pram calon mantunya disuruh belajar agama dulu ke Hamka. Dan sama Hamka tidak apa-apa, tidak mentang-mentang dulu mantan musuh lah kok enak, tidak ada gitu.
tetap diajari, diislamkan. Itu budi namanya. Oke, kenapa judulnya bukan akhlak tapi lembaga budi? Itu perlu kita bahas. Budi itu dari bahasa Sanskerta. Ya, masih ingat kan Buddha itu mengalami pencerahan di bawah pohon Bodhi, masih satu akar kata. Kita juga punya istilah budaya, masih satu akar kata. Orang zaman dulu di naskah-naskah buku-buku ilmiah zaman dulu sering pakai istilah tidak cuma akal, tapi selalu akal budi. Tidak sekedar rasio, tapi ada kalimat budinya. Kemudian ada juga budi pekerti. Itu kalian harus cari rahasianya. Jangan-jangan orang dulu lebih arif daripada kita dalam penggunaan istilah-istilah. Budi dari bahasa Sanskerta kadang diartikan akal memang, tapi lebih dekat pada makna kesadaran atau akal yang sadar. Itu budi. Makanya ada budi pekerti, berarti tindakan yang dilandasi oleh kesadaran. Dan itu nanti hasilnya ya bermoral. Ada juga akal budi. Jadi akal yang dijalankan dengan penuh kesadaran, penuh pertanggungjawaban. Jadi di buku-buku filsafat zaman dulu itu juga pakai istilah akal budi, tidak cuma akal. Apalagi akalnya double, nanti lahirnya akal-akalan. Kalau sudah akal-akalan bukan akal lagi. Ya. Makanya kita ada hutang budi. Tidak ada istilah hutang akal. Hutang budi itu berarti ada orang berbuat baik pada kita, kita merasa bertanggung jawab untuk balik melakukan perbuatan baik juga. Saya lupa itu pernah lihat film yang perbuatan baik di model kayak MLM. Model MLM itu kalau ada orang berbuat baik padamu sekali, kamu bertanggung jawab melakukan perbuatan baik 3 kali pada 3 orang. Nanti yang dapat perbuatan baikmu sekali ini juga dia bertanggung jawab cari downline untuk berbuat baik juga 3 kali ke bawah. Nanti terus gitu, nanti isinya banyak orang baik. Kalian boleh bikin jaringan MLM kebaikan, bukan MLM yang biasa-biasa itu. Itu kan inspiratif. Jadi kalau cuma yang baik-baik ya, bukan yang jelek-jelek. Nanti orang nyontekin kamu sekali, saya contekkan ke teman yang lain 3 kali, nah gitu. Ya, nanti kamu di-share video gitu-gitu sekali, tak share ke 3 teman yang lain, tidak begitu. Perbuatan baik ya, bukan share yang ceramah kebaikan itu. Karena kadang-kadang yang ceramah itu ya nyebeli juga. Oke. Kita lihat bukunya Hamka, Lembaga Budi. Kalimat-kalimat kalau di bukunya Hamka itu enak dibaca, agak puitis karena beliau juga budayawan, ya sastrawan, ya ulama pastinya. Jadi enak dibaca, meskipun ada yang mengkritik, oh idealis sekali Pak, loh ya hidup itu memang harus diawali dari ideal-ideal. Kalau nggak diawali dari ideal-ideal, gimana hidup kita akan jadi baik dan berkembang ke arah yang lebih baik. Bahwa ideal itu tidak dapat diterjemahkan 100% dalam hidup kita, ya tidak apa-apa. Bukan berarti idealnya salah. Tapi harus kita usahakan, kita terjemahkan 100%. Termasuk buku Lembaga Budi ini. Kemudian yang kedua, mungkin kalau kalian baca, karena kalian sudah levelnya mahasiswa, mungkin rasanya kok sudah tahu semua Pak. Kok rasanya biasa-biasa saja, tidak ada yang baru, kan kamu sering gaya begitu. Itu argumennya 2. Yang pertama, yang diomongkan mungkin sejenis fitrah manusia untuk berbuat baik.
Kalau itu fitrah, ya ndak perlu, kadang kamu memang ndak pernah belajar itu, tapi kamu sudah tahu wong fitrah. Kayak jujur, baik pada orang lain, itu kan mungkin fitrah kita. Jadi ya kita pasti tahu wong itu sudah ada dalam diri kita. Lah kenapa harus diomong-omongkan lagi, Pak? Tabiatnya manusia. Manusia itu kadang sudah tahu tapi sering lupa, atau sering cuek, atau sering alpa. Kamu menyebutnya khilaf. Cuma khilaf kok ya terus-terusan. Khilaf Pak, lupa Pak, tapi ya bolak-balik begitu. Makanya diingatkan, makanya jangan dimarahi ulama-ulama kita yang temanya kok monoton itu terus. Lah wong kamu bolak-balik diulang-ulang aja ndak jalan kok. Dikasih tahu yang itu saja itu ndak jalan. Makanya mereka butuh untuk diulang-ulang. Makanya bahasanya peringatan, nadhir. Peringatan itu kan bukan sesuatu yang baru, memang kita diingatkan lagi. Jangan-jangan belum jalan. Nah, termasuk buku Lembaga Budi ini mungkin nanti isinya sangat banyak yang apa itu sudah tahu. Kan anak-anak muda kan sering nek dikasih tahu apa-apa wis tahu. Ala wis tahu. Ya wis tahu, tapi kamu butuh diulang-ulang lagi, wong kamu belum jalan, belum operatif. Buktinya apa? Di Indonesia ini kan masalah berulang-ulang. Seperti saya bilang minggu lalu itu kan, kok rasanya nasihat tokoh-tokoh zaman dulu masih relevan ya Pak hari ini. Itu jangan-jangan bukan nasihatnya relevan terus, tapi hidupmu yang tidak berkembang sejak dulu. Salahmu yo itu terus sejak dulu. Makanya rasanya nasihat tokoh-tokoh zaman dulu hari ini masih relevan. Di situ gunanya diulang-ulang. Oke, sekarang saatnya kita bersihkan diri lewat Lembaga Budi. Bismillah ya, ini ngaji tenanan nih. Oke, yuk diawali dari di buku, di pengantarnya Buya Hamka ya, kita menyebutnya Buya Hamka. Buya itu sama ya dari bahasa Arab sih. Derivasinya kan banyak kata-kata Buya itu, ada yang jadi abi, ada yang jadi abuya, ada yang jadi abah. Kalau di Jawa Timur itu kata dasarnya sama bapak. Cuma istilah Buya kalau di Sumatera Barat, di Minangkabau itu untuk orang-orang terhormat, semacam kalau di Jawa kiai, ulama. Yes, kalau dari sisi bahasanya sebenarnya sama bapak. Hari ini kan banyak yang manggilnya abi, umi, akhi, ukhti. Yon jangan dimarahi, biasa aja sama kayak kalian manggil mas atau mbak. Cuma di situ pakai bahasa Arab, kalian pakai bahasa Jawa. Abang, none itu ya biasa. Ndak apa-apa wong panggilan, ndak harus ribut lah untuk urusan-urusan kecil. Kecuali kalau ada ideologi yang perlu dikritisi di balik itu baru kita diskusikan. Tapi kalau sekedar panggilan kan apa-apa. Siapa tahu dengan manggil ukhti lebih mesra. Ya, kalau manggil mbak kok rasanya non formal, tapi kalau kaifa ukhti itu kan lebih, ya, lebih rasanya lebih solihah gitu. Oke, iya toh. Oke, di bagian awal ya itu pasti bahwa Rasulullah itu tugas utamanya adalah akhlak. Itu kan hadis, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Jadi akhlak ini, budi ini tugas utamanya Rasulullah. Maka siapapun yang ingin mensukseskan dakwah perjuangannya Rasulullah, jadikan akhlak sebagai pedoman. Oke. Jadi diingat-ingat ini ya, hari ini
parameternya, ayo kita geser sedikit keislaman kita. Parameter pertamanya akhlak. Karena kata Rasulullah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Yang kedua itu syair dari Sauki Bek, dikutip juga oleh Hamka. Sesungguhnya keberadaan bangsa-bangsa itu karena akhlaknya. Kalau akhlaknya lenyap, maka lenyap pula bangsa itu. Jadi hati-hati, keberadaan kita sebagai bangsa, katanya Sauki Bek yang dikutip oleh Hamka, ada di akhlak. Prihatinkanlah fenomena apapun yang menunjukkan kerendahan budi, kerendahan akhlak. Karena itu akan mengancam eksistensi kita sebagai bangsa. Ya, pertama-tama mengancam eksistensi kita sebagai manusia. Manusia akan punah dengan punahnya moralitas, punahnya akhlak. Kalau tidak percaya boleh dicoba. Hari ini boleh kamu deklarasikan, setiap orang boleh melakukan apa saja sesuai keinginannya, tidak usah peduli aturan apapun. Kalau malam ini turun wahyu semacam itu, percayalah besok pagi sudah kiamat. Sudah rusak tidak karu-karuan. Orang memenuhi keinginannya sendiri, hasratnya sendiri, nafsunya sendiri. Wis pulang dari sini kamu nginep berdua, kemudian besok pagi ada barangnya, siapa kamu ambil. Begitu moral selesai, rusak. Kita punya beberapa kali pengalaman kerusuhan massa. Itu bukti paling nyata ketika orang tidak lagi peduli moralitas dan akhlak. Jadi sesungguhnya kelestarianmu tergantung pada akhlak, kepunahanmu tergantung pada akhlak. Ini sajaknya Sauki Bek. Maka kalau sekedar beda pandangan, beda pilihan calon presiden, beda pilihan caleg, tidak masalah. Kamu tidak harus terlalu galau, tidak harus terlalu gelisah. Tapi kemerosotan moral ini tanda-tanda kita akan segera hancur. Prihatinkanlah, carikan solusi kalau memang ada. Sama itu kayak sebenarnya itu syair, maksudnya sama. Tegak rumah karena sendi, runtuh sendi, rumah binasa. Sendi bangsa ialah budi, runtuh budi, runtuhlah bangsa. Jadi ingat-ingatlah tentang akhlak dan budi. Jadi budi itu penting. Saya tidak tahu ya, mungkin karena ini dulu waktu saya SD, buku pelajaran SD itu tokohnya namanya Budi. Mungkin biar kita ingat selalu bahwa budi itu penting. Kan selalu ini Budi, ini Bapak Budi. Itu mungkin di antara rahasianya itu mungkin itu ya. Jadi karena budi itu penting, kita harus selalu ingat budi, ingat akhlak. Kenapa? Yaitu sendinya bangsa. Sejak dulu kan kamu penasaran, ini budi anak mana ya? Ini budi kan kamu gitu. Mungkin budinya tidak ada, itu memang nama itu dipakai simbol biar kita sebagai bangsa perhatian dengan budi. Cuma saya tidak lihat buku pelajaran hari ini masih ada tidak ini Budi, ini Bapak Budi itu. Kelihatannya budinya sudah hilang sekarang. Oke. Itu bagian-bagian awal. Kemudian setelah itu Hamka ngomong tentang tokoh-tokoh. Ada Ibnu Miskawai, ada tokoh-tokoh yang lain. Saya ambil satu saja biar tidak terlalu bertele-tele. Ada penyakit-penyakit budi dari Muhyiddin Syekhul Akbar Ibnu Arabi. Ini yang saya sebut, kalian mungkin sudah tahu. Ini pengingat saja, jangan-jangan dalam dirimu masih ada ini. Kalau Nabi Muhammad sih aman. Nabi Muhammad itu kalau dalam sirah itu 3 kali beliau dibersihkan dari penyakit-penyakit ini.
Pertama waktu kecil, kedua sebelum menerima wahyu, ketiga sebelum Isra Mi'raj. Didatangi malaikat, dibersihkan batinnya. Nah, kalau kita harus membersihkan sendiri. Perhatikan, jangan sampai ini mengotori batinmu. Inilah yang katanya Ghazali membuat batinmu gelap. Yang pertama, fujur. Fujur itu tenggelam dalam syahwat, hawa nafsu. Hawa nafsu itu hasrat yang menggebu, menggelora untuk sesuatu yang tidak baik atau tidak penting, yang menyelewengkanmu dari jalan yang seharusnya. Itu fujur. Hati-hati kalau tiba-tiba kamu dilanda ambisi yang sangat kuat terhadap sesuatu. Coba dicek itu on the right track atau tidak. Kalau tidak, kemungkinan fujur. Pingin lulus cepat dengan nilai cum laude, dengan waktu tercepat, apapun caranya boleh. Itu hati-hati, kamu cek lagi, jangan-jangan kamu menempuh jalan fujur. Niatmu bagus, tapi apapun saja boleh. Ini membahayakan, kamu terjebak dalam hawa nafsu. Pengen menang dalam pilihan biar besok nyaleknya sukses, tidak apa-apa. Tapi hati-hati ketika kamu ingin menang, yang kamu lakukan apa? Kalau tidak, kamu bisa terjebak fujur. Oke, coba ditengok, kamu punya ambisi apa hari ini? Tidak punya apa-apa itu Pak. Oh, nanti ada penyakitnya yang lain kalau tidak punya apa-apa. Iya. Jadi yang pertama fujur, yang kedua tamak. Kalau tamak itu perkembangan dari fujur tadi, menginginkan sesuatu yang tidak seharusnya diinginkan. Kalau tadi kan mending, ada yang diinginkan masuk akal tapi jalanmu salah. Kalau ini yang tidak seharusnya diinginkan, syarah, tamak. Yang ketiga, ini mungkin beberapa di antara kita sering terjebak di sini, tabazzul, katanya Ibnu Arabi, yang dikutip oleh Hamka. Tabazzul itu tidak punya harga diri. Cirinya biasanya suka berteman dengan orang yang moralnya rendah, sehingga dia sendiri ikut rendah. Itu tabazzul. Yo kamu, kalau tadi kan nengok ke dalam, kalau ini coba kamu nengok keluar. Siapa saja yang ada di sekelilingmu? Karakter orang seperti apa di kiri kananmu? Yang di dalam ada fujur, ada syarah. Yang di luar jangan-jangan ada tabazzul tadi. Kalau ini syafah. Syafah itu mudah tersinggung, mudah marah, mudah mencaci. Hari ini syafah ini kelihatan mungkin tidak dari mulutmu, tapi dari postingan-postinganmu, update statusmu. Mudah tersinggung, mudah marah, mudah mencaci orang lain. Terus khorq. Khorq ini menganggap dia sangat penting. Dunia itu pusatnya ada dalam diriku. Semua orang harus manut aku. Itu khorq. Pokoknya akulah yang paling utama, akulah yang paling penting. Selalu yang dipikirkan kepentingannya sendiri. Pak, mbok ngajinya itu malam minggu gitu loh Pak. Kok malam minggu? Kan pas saya libur. Liyo kamu. Ya kan? Usul selalu berdasarkan kepentingannya sendiri. Di antara pelajaran dari Isra Mi'raj tadi itu kan, kalau katanya Muhammad Iqbal, ada namanya kesadaran profetik. Nabi tidak mikir kepentingannya sendiri. Kalau Nabi berpikir kepentingannya sendiri, sudah selesai dengan bertemu Allah di Sidratul Muntaha. Itu kenikmatan paling puncak. Tidak ada lagi yang lebih nikmat dari itu. Kan nikmat bertemu Allah besok yang dinanti oleh seluruh penghuni surga, karena itu kenikmatan paling puncak. Tapi Nabi tidak berpikir dirinya. Nabi masih berpikir tentang umatnya.
Nah, itu berarti tidak ada khorek. Tidak hanya mikir dirinya, Nabi juga mikir umatnya. Makanya waktu dipuji oleh Allah itu kan waktu kita akhir-akhir kan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Terus Allah menjawab assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi Allah menjawab assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Terus Rasulullah tidak egois, malah Rasulullah membawa umatnya assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ini percakapan antara Allah dan Rasulullah. Itu berarti apa? Nabi tidak egois, tidak mentang-mentang aku sukses sudah ketemu Allah, apalagi yang aku cari, buat apa capek-capek balik. Wong Nabi ini sedang berat-beratnya hidup setelah ditinggal Khadijah, ditinggal Abu Thalib. Dakwah sendiri dilempari batu. Ujiannya luar biasa, bahkan ada riwayat yang mengatakan ujian paling ringan saat itu yang dihadapi oleh Rasulullah adalah satu ketika beliau keluar dari rumah, dicegat oleh orang Quraisy, terus kepalanya ditaburi pasir. Itu dianggap ujian paling ringan. Saya tidak tahu kalau kalian keluar rumah dicegat orang, kepalamu ditaburi pasir, itu mungkin celuritnya keluar. Tapi kalau Rasulullah tidak. Bahkan waktu dilempari batu di Taif itu, malaikatnya aja sampai tidak kuat. Katanya malaikat, Rasulullah kalau kamu mau bumi Taif saat ini juga aku balik. Jadi hancur semua Taif, orangnya masuk liang lahat semua. Tapi jawabannya Rasulullah, ya janganlah. Katanya Rasulullah, mereka itu begitu karena tidak tahu. Makanya Nabi malah mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayah kaumku, mereka itu tidak tahu. Jangan disiksa, orang tidak tahu kok. Nah itu Rasulullah mikir umatnya, tidak khork. Kan hari ini banyak orang yang difikirkan dirinya sendiri, terus tidak qasawah, tidak benci dan dendam. Ini juga yang kita susah. Kita biasanya suka sekali memelihara kebencian. Kalau sudah benci sama orang, kapanpun dan dimanapun dibawa kemana-mana. Wong kita memelihara kucing aja ditinggal di rumah, tapi memelihara kebencian kemana-mana kita bawa. Mbok yuk ditinggal sekali-sekali. Tapi kebencian dan dendam ini kita bawa terus. Itu qasawah. Apa sih untungnya kamu membawa kemana-mana benci dan dendam itu? Tidak ada untungnya selain kamu sendiri yang berat. Wong yang kamu benci itu tidak tahu kamu serepot itu membawa-bawa dirinya kemana-mana. Jangan-jangan yang kamu benci sedang senang-senang. Kamu sumpek terus dalam hatimu. Jadi kamu sibuk sendiri, sumpek sendiri, KO-KO sendiri. Tidak, jangan qasawah. Terus khodar itu memungkiri janji, mengkhianati ampunan. Kalau khodar itu sudah dimaafkan, berkhianat lagi. Ini penyakit budi yang agak parah. Tadinya salah dimaafkan, tadinya keliru dimaklumi, balik lagi. Ya, itu budi yang cacat. Janganlah ya, kalau sudah dimaafkan ya, kalau bisa jangan diulang. Terus khianat, kalau ini kita paham, menyalahi amanat. Membuka rahasia juga termasuk akhlak tercela. Hati-hati. Sekarang hari ini orang itu tidak hanya membuka rahasianya orang lain, tapi dengan sukacita membuka rahasianya sendiri. Kalau tidak percaya, mau tontonan postingannya teman-temanmu itu. Wah, sekedar makan di angkringan aja diposting, cekrek gitu. Terus menu siang ini, kan kamu gitu selalu. Itu bongkar rahasianya dewe. Kadang-kadang mau kemana itu posting. Oke, jangan ya, eman-eman. Hidup itu jadi menarik ketika ada misteri-misteri. Kalau terbuka 100% itu tidak enak. Kalian yang punya pasangan, perhatikan rumus ini. Loh iya, kalau kamu sedang masih ada misterinya, masih ngejar-ngejar, itu kan masih, wah
Nggak tahu aku dia itu seneng bener sama aku apa enggak. Itu kan kamu masih penasaran. Tapi begitu diterima, selesai, nggak menarik lagi. Sudah selesai. Jadi biarkan dirimu ada misteri-misterinya dikit gitu loh. Jangan terlalu diobral. Jadi itu rumusnya. Jangan langsung diiyani kalau dikejar. Rodo dikasih PHP dikit-dikit enggak apa-apa. Biar penasaran ngejar-ngejar. Meskipun besok sudah jadi, usahakan masih ada yang dikejar-kejar, ada yang misteri. Bahkan agama itu menarik sampai hari ini. Itu karena masih banyak misterinya. Kamu kan masih penasaran kira-kira surga besok itu ada benar apa enggak, neraka ada benar apa enggak. Bahkan kamu penasaran yang bunuh diri jadi teroris itu ketemu bidadari benar apa enggak. Itu kan misteri-misteri. Itu yang sampai hari ini orang masih. Kalau terbongkar semua misterinya itu bisa gawat. Besok orang, kalau surga cuma kayak gitu, tak bikin sendiri surga sekarang, bisa begitu. Tapi justru agama itu membuat kita terikat karena banyak misterinya. Oke, jadi jangan mudah membongkar rahasia dirimu sendiri atau rahasianya orang lain. Takabur ini pasti. Biangnya semua kerendahan budi itu kesombongan. Kemudian khobas, niat jahat, niat saja kalau bisa jangan. Awas kau, hati-hati. Enggak usah begitu. Itu sudah niat jahat. Lihat saja 3 tahun yang akan datang. Enggak usah pakai begitu. Nggak usah dilihat 3 tahun. Sekarang aja yang enak-enak, ayo bareng-bareng. Khobas namanya. Nggak usah niat jelek. Bahil juga jangan. Juben, pengecut, jangan. Pengecut itu nggak berani ngambil resiko. Hasad, ini kita sudah tahu. Jelek hatinya. Ingin orang lain susah. Kalau ada orang lain senang, dia sumpek. Itu hasad. Susah lihat orang lain senang, senang lihat orang lain susah. Itu berarti hasad. Hari ini tidak sadar kita sering hasad. Khususnya pada orang yang beda dengan kita. Termasuk yang beda pilihan dengan kita. Kalau kubu sana jelek, alhamdulillah. Ya kan? Kamu kan gitu setengahnya. No, bener toh? Nah, kamu mesti gitu. Itu namanya senang lihat yang lain jelek. Dan susah kalau lihat yang lain baik. Sebenarnya diam-diam di hatimu ada rasa hasud. Dan kita disuruh berdoa untuk berlindung dari orang-orang yang hasud ini. Di surat Al-Falaq. Ya kan? Wa min syarri hasidin idza hasad. Karena orang hasad ini merugikan dalam hidup kita. Yang selanjutnya jasa ini kayak juben. Tidak berani susah, tidak berani menghadapi resiko. Yang tadi saya bilang males-malesan itu juga penyakitnya budi. Namanya sohirul himmah. Keinginanmu apa, cita-citamu apa, tidak tahu Pak, saya mengalir saja. Ini penyakit budi juga. Kamu harus tahu, hidup itu dalam kuasamu. Jangan mengalir saja. Arahkan ke yang baik-baik sesuai yang kamu tahu. Lakukan yang bagus-bagus sesuai keinginanmu. Jangan sohirul himmah. Harus punya target. Syukur-syukur lengkap. Jangka pendek saya ingin ini, jangka panjang saya ingin itu, jangka menengah saya ingin ini. Itu lebih bagus. Ada himmah. Untuk urusan agama Pak, saya ingin 5 tahun ke depan saya sudah bisa rajin sholat tahajud, hafal surat Yasin bisa. Itu namanya target. Kalau untuk urusan studi saya ingin 2 tahun lagi lulus, karena kalau enggak mesti DO. Terus untuk caranya begitu. Jangan sohirul himmah, ndak punya karep. Kelemahannya anak muda hari ini banyak yang tidak jelas. Cita-citanya apa, keinginannya apa. Dan yang terakhir, al-jaur. Kalau ini berlebihan, ya baik sih, cuma apa-apa itu ada kadarnya. Harus tahu takarannya. Jangan over. Semua yang over itu jelek.
termasuk kebaikan. Ada beberapa kebaikan yang kalau over ya jelek. Islam itu suka keseimbangan. Nabi Muhammad itu mengkritisi kalau ada sahabatnya yang sholat terus, ibadah terus, itu dimarahi sama Nabi. Yo sholat, yo istrimu diopeni, ya kerja. Jadi imbang antara dunia akhirat. Keseimbangan ini menunjukkan bahwa kita jangan berlebihan. Akhirat ya, dunia ya. Oke, jadi ini penyakit-penyakit budi menurut Ibnu Arabi yang dikutip oleh Hamka. Jadi cara paling gampang untuk belajar budi ya cari penyakitnya. Yang tidak ada ini berarti insya Allah masih tergolong baik. Kan gitu.